Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega, saya selaku moderator kelompok 4. Adapun anggota kelompok 4 yang pertama adalah Siren Petrus, yang kedua adalah Nur Kalbi, yang ketiga adalah Suci Octavia, dan yang keempat Hasriani Reski, dan yang kelima adalah Wawan Darmawansyah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Di sini kami akan membahas tentang demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Nah, untuk mengetahui apa itu demokrasi akan dijelaskan kepada rekan saya, yaitu Nur Kalbi. Kepada Nur Kalbi kami persilahkan. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama terhadap semua warga negara. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kolbi. B. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik. A. Pembagian kekuasaan. B. Pemerintah konstitusional. C. Partai politik lebih dari 1 mampu melaksanakan fungsinya. Pers yang bebas. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengawasan terhadap administrasi negara. G. Peradilan yang bebas tidak memihak. A. Pemerintah yang diskusi. I. Pemilihan umum yang bebas. C. Pemerintah berdasarkan hukum. 2. Prinsip demokrasi konduktorial. Perumusan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. B. Pemerintah yang berdasarkan konstitusial. Pemerintah dijalankan berdasarkan kekuasaan konstitusinya memberikan kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Rule of power. Prinsip negara kekuasaan ditandai dengan supersesi kekuasaan yang berdasarkan negara atau pemerintah. D. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui diktat. E. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat kebebasan penguasaan atau pemerintahan negara. F. Manajemen kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. G. Tidak ada atau dibatasi kebebasan pendapat bicara tentang kebebasan pers. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan pemaksaan. I. Tidak ada perlindungan terhadap asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. J. Menekankan tidak mengakui hak minoritas warga negara. Demokrasi memiliki banyak jenis. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. 1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. A. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. B. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. 2. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. B. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. C. Demokrasi Pancasila
merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Bagian D. Ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintah didasarkan oleh sistem demokrasi seperti 1. Pemerintah didasarkan oleh kehendak dan kepentingan semua rakyat. 2. Ciri komunikasi ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. 3. Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat dan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. 4. Ciri pemerintahan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. 5. Ciri kepentingan yakni akan menjadi media atau saran untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. 7. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Baik, selanjutnya pada bagian yang kelima yakni contoh demokrasi. Yang pertama, jenis-jenis demokrasi. Demokrasi secara langsung yakni ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada. Yang kedua, demokrasi perwakilan, contoh pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, dibagi 3. Yang pertama, referendum wajib, contoh pemungutan suara pemisahan Timur-Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Yang kedua, referendum tidak wajib, contoh peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dan dalam demokrasi. Yang ketiga, referendum konsultatif, contoh rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang rakyat hanya diminta persetujuan. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang pertama, demokrasi formal, contoh adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, demokrasi material, contoh mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Yang ketiga, demokrasi campuran, contoh rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Yang keempat, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal, contoh dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Demokrasi yang kedua, demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting, contoh pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Terima kasih. Masya Allah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum saya memasuki penutupan, saya akan menyimpulkan mengenai demokrasi itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup rakyatnya. Jadi itu yang dapat kami paparkan. Kami selaku kelompok 4 dan saya selaku moderator mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan atau ketidaknyamanan yang kami lakukan untuk kakak ataupun teman-teman, kami mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari diri kami sendiri
kebenaran datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.